Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Tentunya sehat-sehat semuanya ya. Oke, semangat semuanya, pintar semuanya. Siap untuk menerima materi hari ini semuanya. Sebelum kita awali kegiatan hari ini, Ibu pimpin untuk berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, di sini Ibu yang akan menjelaskan yaitu tentang media pembelajaran. Di sini muatan pelajaran yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Tema 1, organ gerak manusia dan hewan. Subtema 1, organ gerak hewan. PB ke-1. Adapun tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu 1. Dipandu oleh guru melalui Google Meet, berdiskusi, menuliskan 2 alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, membuat wayang dari kertas karton. Yang ketiga, menuliskan 3 ide pokok setiap paragraf secara tepat. Yang keempat, menuliskan 3 ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang kelima, menuliskan pengertian fungsi dan cara menentukan ide pokok dari teks secara benar. Yang keenam, setelah berdiskusi kelompok, siswa dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok melalui pembelajaran klasikal selanjutnya. Nah, di sini materi pokoknya ada 2 ya. IPA yaitu organ gerak hewan, yang bahasa Indonesia yaitu menentukan ide pokok. Sekarang coba Ibu tanya. Sebutkan alat gerak yang ada di dalam tubuhmu. Coba apa? Oh iya, pinter. Lagi? Oh iya. Ya, gini Ibu akan menjelaskan ya. Di sini IPA dulu. Pengertian bergerak. Pengertian bergerak adalah berpindah tempat. Nah, bisa juga perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Jadi, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, di sini ada organ gerak berguna untuk, ada macam-macam ya. Yang pertama yaitu untuk berjalan. Yang kedua yaitu untuk berlari. Yang ketiga untuk terbang. Nah, di situ tadi yaitu tentang manfaat atau guna dari organ gerak. Sedangkan alat gerak itu sendiri ada 2 macam. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu alat gerak aktif dan yang kedua yaitu alat gerak pasif. Di mana alat gerak aktif itu meliputi apa? Otot. Apa itu otot? Jadi otot itu adalah memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Itu tadi tentang otot. Sekarang tulang. Tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Jadi kerjasama antara alat gerak itu akan bersama. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, ayo amati video pembuatan wayang berikut. Nanti kalian bisa menonton video wayang di HP kalian masing-masing ya. Jadi di sini ada langkah-langkah dan alat atau bahan untuk membuat tadi kita sudah belajar atau melihat video yaitu tentang membuat wayang dari kertas karton. Yang pertama alat dan bahannya. Yang pertama kertas karton atau duplek dan lain-lain. Yang kedua contoh gambar manusia. Contohnya anggota keluarga yaitu ada ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, dan lain-lain. Yang ketiga gunting. Yang keempat lem kayu. Yang kelima jarum pentul. Yang keenam cutter. Yang ketujuh pensil warna. Yang ke-8 jarum jahit, yang ke-9 benang, yang ke-10 tusuk sate, 11 selotip. Nah, tadi langkah-langkah membuat wayang dari kertas karton.
Sekarang di sini ada gambarnya, yaitu yang pertama langkahnya membuat sketsa gambar di atas karton. Yang kedua menggunting gambar. Yang ketiga mewarnai. Yang keempat mengikat. Yang kelima memasang tusuk sate. Yang keenam setelah selesai itu nanti menjadi wayang Upin Ipin. Nah, jadi wayang Upin Ipin, ada wayang hewan kucing. Kenapa Ibu kalian disuruh membuat wayang dari kertas karton? Karena di sini ada kaitannya, hubungannya dengan materi kita, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Jadi kalau nggak ada otot di dalam tubuh kita, itu kita tidak bisa bergerak. Nah, kita lihat kesimpulannya ya, Nak ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu dengan media alat peraga wayang, maka anak bisa memahami bahwa gerakan bagian-bagian tubuh termasuk alat gerak. Semua makhluk hidup bergerak. Gerak diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi gerak. Pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang. Yang kedua, alat gerak aktif berupa otot. Keduanya bekerja sama dalam melakukan pergerakan dan membentuk sistem gerak. Di sini nanti ada tugas kalian. Tugas kalian yaitu membuat wayang dari kertas karton. Nanti kalian alat dan bahannya dipersiapkan. Setelah kalian membuat wayang itu nanti kalian mempresentasikan pekerjaan kalian. Lalu kirimkan rekaman presentasi kalian melalui WhatsApp kepada guru. Bagaimana anak-anak? Selanjutnya, ayo belajar menentukan ide pokok. Bahasa Indonesia pengertian ide pokok. Tentu dulu di kelas 4 sudah pernah ya ide pokok ya? Oh sudah, pintar. Jadi, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibagi 3, yaitu paragraf deduktif, induktif, dan paragraf campuran. Pengertian paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama, paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf, sedangkan paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Di sini ada contoh paragraf. Nah, bacalah paragraf berikut. Nah, burung merupakan salah satu jenis hewan yang dengan keistimewaan yang berbeda dengan hewan lainnya. Keistimewaan tersebut terletak pada kemampuannya terbang di udara. Burung dapat terbang bebas di udara karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukungnya bergerak. Bentuk sayap burung memiliki susunan rangka yang kuat namun ringan. Selain itu, tubuh burung juga diperkuat oleh tulang dada serta otot-otot yang kuat dan kekar ketika menahan terpaan angin yang kencang pada saat terbang di udara. Struktur tulang sayap yang kuat dan ringan memberikan gaya angkat yang cukup besar bagi burung saat akan terbang. Nah, itu tadi ada contoh paragraf. Jadi ide pokok paragraf di atas itu apa, Nana? Nah, ide pokoknya yaitu keistimewaan yang dimiliki oleh burung. Paham anak-anak semuanya? Oke, sekarang kita membaca kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibagi 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Di sini ada evaluasi ya anak-anak. Di situ nanti ada paragraf. Kalian
dibaca dulu paragrafnya, lalu kalian mencari ide pokok dari masing-masing paragraf di atas. Bagaimana anak-anak? Paham? Oke, lanjut ya. Ini ada pertanyaan. Ini berkaitan dengan muatan bahasa Indonesia. Jadi sesuatu yang mendasari disusunnya sebuah paragraf adalah itu yang pertama, yang kedua, jenis paragraf yang letak kalimat utamanya ada di awal paragraf disebut paragraf. Yang ketiga, kalimat utama pada paragraf campuran terletak pada. Yang keempat, ide pokok dalam sebuah paragraf dapat ditemukan dengan memperhatikan. Yang kelima, kalimat-kalimat dalam suatu paragraf yang berfungsi memperjelas kalimat utama disebut. Nah, nanti kalian kerjakan tugas kalian masing-masing. Lalu kalau sudah selesai nanti dikirim melalui WA Group. Bagaimana anak-anak? Sudah paham semuanya? Tetap semangat semuanya ya, walaupun di masa pandemi seperti ini ya. Oke, semangat semuanya. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya ya anak-anak ya. Oke, pintar semuanya. Oke, kegiatan hari ini Ibu akhiri dan jangan lupa belajar untuk pelajaran besoknya. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.